Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi IPA dengan tema gerak pada benda dan makhluk hidup, di mana untuk paparan hari ini kita membahas mengenai konsep gerak. Coba anak-anak amati, apakah anak-anak pernah berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru ini, mari kita mempelajari materi tentang gerak berikut ini dengan semangat. Pengertian gerak. Kita lihat bahwasanya gerak, sebuah benda dikatakan bergerak ini apabila benda tersebut mengalami perpindahan posisi. Jadi sebuah benda dikatakan bergerak jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Ada dua istilah yang perlu anak-anak ketahui di sini. Ada jarak dan juga perpindahan. Jarak adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi hanya lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Kemudian gerak lurus. Untuk gerak lurus kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi apabila kecepatan gerak suatu benda konstan. Jadi kecepatannya konstan, selalu tetap. Di mana untuk kelajuan ini dirumuskan jarak tempuh dibagi dengan waktu, atau S dibagi dengan T. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, atau sering disingkat GLBB. Ini terjadi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan. Jadi berbeda dengan GLB. Kalau GLB yang konstan adalah kecepatannya, sementara kalau GLBB adalah percepatannya. Percepatan dirumuskan perubahan kelajuan dibagi dengan perubahan waktu. Berikutnya, kita lihat ada gaya, materi gaya. Gaya diberikan pengertian tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan beberapa perubahan, yakni perubahan bentuk, perubahan arah, dan juga kecepatan benda. Gaya dibagi menjadi dua, ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Gaya tak sentuh contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan juga gaya berat. Berikutnya adalah materi hukum-hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Kemudian yang kedua ada hukum 2 Newton, di mana percepatan suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian yang ketiga ada hukum 3 Newton, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima tetapi arahnya berlawanan. Baik, kita berikan contoh soal anak-anak. Misalkan ada sebuah mobil ya, saat mendekati lampu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam, berarti berhenti ya, dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel. Ini dilihat V0-nya mula-mula 20, kemudian T-nya waktunya pada 0 sekon dia 20, kemudian perubahan 1 sekon 16, kemudian 2 12, 3 8,
4 menjadi 4, kemudian pada waktu yang kelima menjadi 0, dia berhenti. Pertanyaannya, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Ya, dapat kita selesaikan bahwasanya V0-nya adalah 72 km per jam atau 20 meter per sekon, kemudian VT-nya adalah 0 meter per sekon, kemudian delta T-nya adalah 5 dikurangi dengan 0 sama dengan 5 sekon, maka A-nya adalah delta V dibagi dengan delta T. 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4 meter sekon kuadrat. Nah, karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil ini dinamakan dengan mobil yang bergerak lurus beraturan atau GLBB. Ya. Ini anak-anak untuk sedikit materi yang saya sampaikan. Untuk pendalamannya anak-anak silahkan untuk membaca buku siswa untuk materi gerak pada benda. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video yang lainnya. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.